Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Machine God season terbaru part 7. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya bisa langsung cek ke playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita Machine God. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silakan baca di web legal dan jangan lupa tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Gumyo yang tersenyum senang dan ia berkata bahwa sekarang dirinya telah mendapatkan yang selama ini ia cari. Tangan milik si pelayan terlihat berbentuk sebuah sisi. Tiba-tiba di sana Gumyo pun melakukan sesuatu pada mulutnya. Terlihat di sana ia berteriak kencang dan ia berkata bahwa sekarang dirinya membuka Divine Blood Reversal Substitution Art. Orang-orang yang mendengar hal itu langsung berteriak dan mereka berkata agar sekarang semuanya waspada. Youngwoo yang mendengar hal itu sedikit bingung karena ia tidak tahu dengan apa yang dimaksud Divine Blood Reversal Substitution Art yang dikatakan oleh Gumyo. Tiba-tiba di hadapan Youngwoo pun ada orang yang tubuhnya menjadi besar. Youngwoo yang melihat hal itu langsung terkejut karena terlihat kekuatan orang tersebut juga meningkat. Para pelayan pun mulai terkejut karena di sana ada sebuah gerangan besar yang mengerikan. Bahkan pasukan dari faksi timur pun ketakutan dan mereka berkata bahwa mereka tak menyangka karena ada monster yang bersembunyi di antara mereka. Terlihat orang tadi berubah menjadi mengerikan. Dengan mata merah layaknya banteng PDI, di sana ia berteriak dan ia mengeluarkan suara yang sangat mengganggu telinga manusia. Para pelayan yang melihat dan mendengar hal itu langsung bergidik ngeri karena mereka tahu jika yang ada di hadapannya adalah monster dan bukan lagi manusia. Namun Youngwoo yang melihat hal itu langsung menatap tajam dan ia berkata agar mereka membunuh semua orang yang mengarahkan taringnya pada kekaisaran. Dengan suaranya yang tenang di sana ia berkata agar mereka melakukannya secepat mungkin. Terlihat Youngwoo pun menatap kesal dan ia mengatakan agar sekarang mereka segera melakukannya tanpa takut jika diri mereka akan mati tak tersisa. Terlihat di sana mereka bergerak cepat dan sekarang sudah bersiap untuk melawan orang yang telah melakukan teknik pembalik darah iblis. Orang yang telah menggunakan teknik terlarang itu pun langsung tersenyum. Dengan kedua tangannya yang besar di sana ia pun langsung mencekik kedua pelayan itu sehingga keduanya tak bisa bergerak lagi karena hal tersebut. Manusia monster itu langsung menatap tajam dan di sana ia langsung menghantamkan kedua kepala milik si pelayan sehingga sel merah muncrat ke segala arah. Meski begitu para pelayan lain tak tinggal diam dan di sana mereka langsung bergerak ke belakang sambil bersiap untuk menyerang kembali. Si pelayan mencoba untuk melakukan serangan kuat, namun ternyata hal itu hanya menggelitik orang yang telah menggunakan teknik terlarang tersebut. Orang yang menggunakan teknik terlarang itu pun langsung mencekik kembali leher milik pelayan tersebut. Si pelayan tak bisa berbuat banyak dan saat ini ia terangkat oleh kekuatan dari manusia monster yang ada di hadapannya. Manusia monster itu pun langsung menghantamkan pelayan tadi ke tembok dengan sangat kuat. Dan terlihat orang yang telah menggunakan teknik terlarang sehingga menjadi monster ternyata ada banyak dan bukan hanya satu saja. Para pelayan tetap tak menyerah dan mereka terus mencoba untuk menyerang menggunakan seluruh tenaga yang mereka miliki. Namun hal itu percuma saja karena bahkan kekuatan dari manusia monster yang menggunakan teknik terlarang lebih kuat sehingga bisa menghantam para pelayan dengan mudah. Tubuh para pelayan itu terpental kemana-mana dan bahkan salah satu pelayan tewas dan kepalanya langsung terlempar ke arah lain dengan mengerikan. Penjaga faksi timur yang melihat hal itu langsung terkejut dan ketakutan karena ia tahu jika itu adalah hal yang sangat tak ingin ia lihat. Ternyata orang dari faksi timur yang tidak menjadi monster dan selamat hanya tinggal sedikit dan sekarang mereka semua sedang bersembunyi agar tak ketahuan. Salah satu dari mereka berkata bahwa sekarang sepertinya tersisa 4 orang saja dan sekarang mereka harus diam di sana sambil mencoba untuk keluar diam-diam. Di sana ia pun berpikir bahwa sepertinya ada yang aneh. Ia berkata bahwa kekacauan di sana sangat besar, tapi ia tak mengerti tentang mengapa tak ada orang dari istana yang datang ke sana. Tak hanya itu, di sana ia pun sedikit bingung dengan sebuah sel merah yang jatuh ke arah dirinya. Terlihat ia mencoba untuk melihat hal tersebut dan ia bingung dengan apa yang sebenarnya jatuh tersebut. Sambil mengarahkan tangannya ia pun berkata jika itu adalah darah dan ternyata sel merah itu berasal dari mulut si pelayan yang gila dan haus akan darah manusia. Para penjaga yang melihat hal itu pun langsung ketakutan dan mereka mengatakan bahwa mereka harus lari dari tempat tersebut. Terlihat orang tadi langsung berteriak kencang dan ia berkata agar sekarang mereka menyelamatkan nyawa masing-masing. Mereka terus berlari dengan cepat dan mereka mencoba untuk keluar dari tempat tersebut hidup-hidup. Si pelayan saat ini menatap tajam, sedangkan orang itu berkata bahwa jika dirinya tertangkap maka sudah dipastikan dirinya akan tamat. Di sana ia pun terpaksa memegang kerah baju milik temannya. Dengan cepat ia langsung melemparkan temannya dan ia berkata bahwa dirinya tak punya pilihan lain karena ia harus menyelamatkan nyawanya sendiri.
Temannya yang tadi dilemparkan pun langsung tewas karena di sana si pelayan langsung memotong lehernya dengan sangat cepat. Orang tadi sendiri berkata bahwa sekarang mereka sudah hampir sampai dan saat ini ia hanya perlu keluar dari tempat tersebut saja. Namun si pelayan pun bergerak dengan lebih cepat dan di sana ia langsung berada di depan mereka yang akan kabur keluar tempat tersebut. Si pelayan mulai tersenyum gila dan di sana ia bersiap untuk menghabisi mereka semua dengan kekuatan yang ia miliki. Orang tadi pun langsung melemparkan temannya lagi dan hal itu sudah dipastikan membuat temannya langsung tewas karena hal tersebut. Rekannya yang masih hidup langsung bingung dan ia bertanya tentang kegilaan apa lagi yang terjadi. Di sana orang tadi pun mengatakan bahwa ia terpaksa melakukannya karena harus ada seseorang yang selamat untuk melaporkan situasi saat ini. Rekannya di sana bingung tentang maksud dari seseorang, namun temannya berkata bahwa ia pasti akan segera mengerti karena sekarang si pelayan sudah akan menyerang dirinya. Orang itu mendorong temannya yang masih hidup. Temannya yang melihat hal itu langsung ketakutan dan ia bertanya tentang apa yang dilakukan oleh anggota faksi timur tersebut. Namun tiba-tiba manusia monster yang menggunakan teknik terlarang muncul dan di sana ia langsung menghantam bebenguk milik si pelayan yang akan menyerang. Manusia monster itu melakukan serangan kuat sehingga dua orang manusia yang masih hidup kebingungan dengan hal tersebut. Si pelayan yang tadi akan menyerang pun langsung tewas seketika. Orang yang tadi didorong ketakutan dan ia berkata bahwa sekarang dirinya telah selamat dari serangan sang pelayan yang tadi akan menyerangnya. Orang itu berpikir bahwa si manusia monster sepertinya telah menyelamatkannya dan hal itu mungkin bisa terjadi karena manusia monster itu berada di pihaknya. Terlihat ia pun langsung tersenyum senang karena hal tersebut. Namun terlihat sekarang ada sebuah gerakan yang sangat cepat. Ternyata gerakan itu berasal dari si manusia monster yang telah melakukan teknik terlarang dan di sana ia langsung menghantam orang tersebut dengan sikunya sehingga kepalanya hancur tak karuan. Pasukan faksi timur yang masih selamat pun langsung ketakutan karena tadi ia melihat rekannya mati dengan cara yang amat tak manusiawi. Keringatnya mulai bercucuran dan ia berkata bahwa dirinya salah karena ternyata dari awal ia tak punya kesempatan untuk kabur sama sekali. Manusia monster yang telah menggunakan teknik terlarang pun bersiap untuk melakukan serangan pada orang itu dan orang itu berkata bahwa ia tak bisa hidup lagi. Pada akhirnya kepala dan bagian tubuh milik orang tersebut pun hancur dan langsung berhamburan dengan sangat mengerikan. Yungwoo pun di sana berkata bahwa tempat tersebut sekarang sudah menjadi sarang iblis. Gumye yang mendengar hal itu langsung berkata agar Yungwoo menyerah dan mungkin jika begitu ia akan mengampuni nyawa mereka semua. Gumye tersenyum. Ia berkata bahwa tujuannya adalah menemukan lokasi Palace Guardian dan sumber kekuatan rahasia kekaisaran. Lalu saat ini ia telah mengetahuinya. Namun tiba-tiba Gumye pun terkejut karena Yungwoo berkata bahwa sepertinya Gumye terlalu sombong dan serakah. Yungwoo mengeluarkan wajah psikopatnya. Ia berkata bahwa berani sekali mereka menyerang Palace Guardian dengan menggunakan iblis yang menyamar menjadi manusia. Ia berkata bahwa mereka terlalu meremehkan Palace Guardian, padahal kekuatan dari Palace Guardian sangatlah luar biasa. Yungwoo pun langsung menjentikkan jarinya. Terlihat dua orang muncul di belakang Yungwoo dengan sangat cepat. Gumye yang melihat hal itu langsung terkejut karena ia sedikit tak menyangka dengan apa yang ada di hadapannya. Orang yang dipanggil Gumye datang dengan tudung mereka masing-masing dan ternyata mereka adalah pengawas pelayan dan mereka berdua langsung bertanya tentang apakah tadi Yungwoo memanggil mereka. Yungwoo pun di sana berkata agar sekarang para pengawas pelayan segera membantai semua orang yang ada di sana tanpa terkecuali. Para pelayan itu langsung bergerak cepat dan mereka langsung bersiap untuk melakukan tugas dari Yungwoo. Para manusia monster sendiri saat ini terus menyerang. Di sana mereka terus menyerang para pelayan karena hasrat akibat teknik terlarang yang mereka gunakan. Meski begitu para pelayan tak menyerah. Dengan jumlahnya yang sangat banyak mereka terus bermunculan sambil bersiap untuk menghabisi para manusia gila tersebut. Para pelayan mencoba untuk melakukan serangan serentak dan mereka melakukan itu dengan harapan bisa menjatuhkan manusia monster yang telah menggunakan teknik terlarang. Namun para manusia yang telah menggunakan teknik terlarang terlalu kuat sehingga mereka tak kesakitan dan malah bisa melakukan serangan balik. Manusia monster itu langsung menghantamkan wajah para pelayan ke bawah tanah hingga tewas mengerikan. Lalu dengan sombongnya di sana ia pun berteriak dan ia berkata bahwa di sana bahkan tidak akan ada yang bisa menggores tubuhnya. Namun tiba-tiba kepala orang itu pun terputus sehingga hal tersebut langsung membuat temannya terkejut bukan main. Terlihat ia memperhatikan kepala temannya yang terputus hingga terbang ke tempat yang cukup jauh. Dengan mata merahnya di sana ia pun bertanya-tanya tentang hal apa yang terjadi sebenarnya.
Ternyata yang melakukan hal itu adalah si pengawas pelayan, yang dimana ia berhasil menebas manusia monster dengan kekuatan pedangnya yang menyala. Si manusia monster gila tak takut, dan dengan berani ia langsung bersiap menyerang sambil berkata bahwa sepertinya para pengawas pelayan tak tahu tentang kekuatannya. Namun ketika ia mencoba menyerang, si pengawas pelayan menghindar dan bahkan pengawas pelayan juga melakukan serangan pada tangannya. Ia pun langsung berkata bahwa serangan dari pengawas pelayan tadi cukup menyakitkan karena serangannya terasa seperti besi panas. Tak hanya itu, di sana si pengawas pelayan juga memegang lengan dari si manusia monster gila yang ada di hadapannya. Tangan milik si pengawas pelayan langsung menyala abangku, lalu tiba-tiba lengan milik monster gila itu pun meledak dengan sangat mengerikan sehingga ia berteriak dengan sangat kencang. Si pengawas pelayan terus bergerak dan saat ini ia berada di titik buta milik monster gila tersebut. Pengawas pelayan itu pun langsung menatap dengan tatapan yang tajam. Terlihat di sana ia langsung bergerak dan ia langsung menghantam kedua kaki milik si manusia monster agar tak bisa bergerak kembali. Manusia monster itu pun langsung terduduk lemas karena hal tersebut. Terlihat di sana mata merahnya menatap tajam dan ia berkata bahwa kekuatan milik pengawas pelayan ini berbeda dari kekuatan milik para pelayan lainnya. Si pengawas pelayan pun langsung menyerang menggunakan pedangnya dan ia berkata agar sekarang semuanya menyerang para pengawas pelayan terlebih dahulu. Namun terlihat kepala milik manusia itu sudah terpenggal dan sekarang kepalanya sudah lepas dari tubuh milik dirinya. Para manusia yang telah menjadi manusia monster pun langsung bergerak cepat dan mereka datang ke arah pengawas pelayan yang tadi telah menghabisi temannya. Tapi ketika akan menyerang mereka pun terkejut karena sekarang di belakang mereka ada para pelayan yang bersiap untuk melancarkan serangan. Serangan si pelayan itu berjumlah banyak dan mereka mencoba untuk menyerang para manusia yang telah menjadi monster. Para pelayan yang berjumlah banyak itu terus menyerang sehingga menyulitkan para manusia monster untuk bergerak dengan bebas. Pertarungan antara mereka terus berlanjut dan terlihat saat ini jumlah para manusia monster mulai berkurang signifikan karena kehadiran dari pengawas pelayan yang sangat kuat. Kumio pun berkata bahwa sekarang mereka mulai terpojok. Ia berkata bahwa meskipun tubuh anggotanya kuat, tapi tetap saja tak bisa menahan kekuatan dari api yang dikeluarkan oleh Guardian Palace. Kumio mengeluarkan kekuatannya, dan ia berkata bahwa sekarang dirinya hanya punya satu pilihan agar bisa menang dalam pertarungan tersebut. Yung Wall sendiri saat ini hanya diam saja, dan saat ini ia terus memperhatikan aksi saling bantai antara bawahannya melawan pasukan Gumyo yang menggunakan teknik terlarang. Tiba-tiba Gumyo pun muncul di belakangnya dan Gumyo langsung bersiap untuk menyerang Yung Wall yang saat ini fokus pada pertarungan. Namun dengan mudah Yung Wall langsung menahan serangan Gumyo dengan kedua tangannya. Tak cukup sampai di sana, Yung Wall juga langsung mencekik leher Gumyo yang ternyata babatoknya botak. Yung Wall di sana langsung menatap dengan mengerikan dan dia berkata bahwa itu adalah taktik buruk yang dilakukan oleh Gumyo. Gumyo tak menyerah dan di sana ia mencoba untuk melakukan serangan dengan ki di tangannya. Gumyo langsung menyerang tangan milik Yung Wall dengan kencang. Namun di sana Gumyo langsung terkejut karena ketika ia memukul Yung Wall, rasanya ia baru saja memukul berlian. Yung Wall pun kesal dan ia berkata bahwa dirinya tak butuh Gumyo hidup-hidup, jadi ia akan membuat Gumyo mati tak tersisa. Gumyo langsung berteriak kencang karena di sana Yung Wall meningkatkan cekikannya dengan kencang sehingga Gumyo kesulitan untuk bernafas. Gumyo berkata bahwa sekarang lehernya seperti akan hancur, jadi sekarang ia mungkin akan melakukan sesuatu. Terlihat Gumyo menggunakan teknik blood reversal sehingga saat ini tubuh miliknya menjadi sangat besar sehingga Yung Wall sedikit terkejut. Yung Wall kaget ketika melihat Gumyo yang menjadi monster dengan kekuatan besar. Dengan cepat ia pun langsung mundur ke belakang karena mungkin saat ini ia harus mempelajari kekuatannya terlebih dahulu. Namun tiba-tiba bebenguk milik Gumyo dipegang oleh seseorang sehingga Gumyo bingung dengan hal tersebut. Ternyata orang yang memegangnya adalah Yuwon dan di sana Yuwon langsung melancarkan serangan listrik sehingga Gumyo berteriak dengan sangat kencang. Gumyo berteriak kencang karena ia merasakan sakit yang luar biasa akibat otaknya diberi kejetan listrik oleh kekuatan nano milik Yuwon. Yuwon langsung turun ke bawah dengan santuy. Terlihat ia pun melepaskan tangannya karena tadi ia telah berhasil menyerang Gumyo dengan kekuatan listrik miliknya. Mulut Gumyo mengeluarkan asap dan di sana ia sedikit kesal ketika melihat Yuwon yang muncul kembali ke arah sana. Sambil memperhatikan Yuwon, ia berkata bahwa dirinya berpikir jika Yuwon telah kabur, namun ternyata Yuwon masih ada di sana sambil bersiap untuk menyerang Gumyo ketika dirinya lengah. Gumyo pun akhirnya terkapar di hadapan Yuwon dan juga Yung Wall yang ada di sana. Yung Wall di sana berpikir bahwa energi Yuwon sangat berbeda dan bahkan Yuwon bisa mengalahkan Gumyo hanya dengan satu serangan saja. Yuwon sendiri mencoba untuk menenangkan keadaan dan ia berkata bahwa dirinya tak ingin bertarung dengan Yung Wall. Yung Wall sedikit bingung, sedangkan Yuwon berkata bahwa ia kesana untuk mencari Gumyo dan bukan untuk mencari masalah dengan kekaisaran.
Namun tiba-tiba di sana Yuwon pun terkejut ketika melihat hal di hadapannya. Terlihat di hadapannya Yungwol mengeluarkan energi api di lengannya. Api milik Yungwol muncul ke seluruh tempat dan terlihat api itu menyala-nyala di tengah dinginnya malam pada istana kekaisaran. Di sana Yungwol menyala dengan kekuatan apinya dan ia berkata bahwa sepertinya Yuwon ini ingin mempermainkan 3 grid protektor dari istana kekaisaran. Yungwol mengeluarkan kekuatannya yang sangat besar dan ia berkata bahwa dirinya tak akan percaya begitu saja dengan yang dikatakan oleh Yuwon barusan. Yuwon yang menggunakan topeng itu pun terlihat kaget. Dia berkata bahwa dirinya tadi kabur karena merasakan energi abnormal, namun ternyata kekuatan itu berasal dari pasukan rahasia kekaisaran. Yuwon berkata bahwa dulu ia pernah membaca catatan dari Lord Kultus sebelumnya tentang rahasia kekuatan kekaisaran, yang dimana kekuatannya dianggap tak seperti bela diri biasa. Terlihat Yungwol sendiri langsung bersiap untuk menyerang ke arah Yuwon yang tadi tengah berpikir dengan keras. Lalu ia berkata bahwa sekarang dirinya ingin melihat kekuatan dari Yuwon. Yuwon sendiri dengan mudah langsung menahan serangan Yungwol, sehingga Yungwol langsung kesal karena hal tersebut. Meski begitu Yungwol tak menyerah, dan di sana ia mencoba untuk menyerang Yuwon lagi dengan kekuatannya. Karena melihat hal itu Yuwon pun langsung menetralkannya, dan sekarang ia bersiap untuk melakukan serangan balik pada Yungwol. Meski begitu Yuwon sedikit bingung, karena sekarang Yungwol tak berniat untuk menghindari serangannya yang akan mengenai wajah milik Yungwol. Terlihat serangan Yuwon ini sangat kuat, dan sekarang serangannya akan mengenai kepala milik Yungwol dari jarak yang sangat dekat. Namun tiba-tiba Yungwol menyerang ke arah tangan Yuwon tanpa memperdulikan serangan Yuwon yang akan mengenai kepala miliknya. Serangan Yuwon mengenai kepala milik nenek tua tersebut. Namun karena lengan Yuwon diserang, terlihat serangannya menjadi tak terlalu mematikan. Mata Yungwol yang sudah tua itu pun terlihat menjadi putih karena kesakitan. Namun dengan cepat matanya bergerak kembali, sehingga Yuwon langsung terkejut ketika melihatnya. Yungwol juga sekarang bergerak cepat, dan di sana ia langsung berada di belakang Yuwon sambil bersiap untuk melakukan serangan kuat. Yungwol menyerang dengan kuat, namun Yuwon langsung menahan serangan tersebut dengan kekuatan yang ia miliki. Yuwon menambahkan kekuatan pada sikunya ketika menahan serangan Yungwol, dan terlihat serangan yang ia lancarkan pun langsung membuat Yungwol terhantam jauh karena kekuatannya. Yungwol terhempas sehingga menyebabkan ledakan cukup kuat, namun terlihat ia masih bergerak bebas, dan saat ini ia datang ke arah Yuwon dengan mata buas milik dirinya. Yungwol menyerang kembali, dan Yuwon lagi-lagi berhasil menahan serangan tersebut dengan mata sedikit terkejut. Terlihat Yungwol ini terus menyerang, dan ia melakukan hal itu terus-menerus tanpa kenal lelah sedikit pun. Yuwon berpikir bahwa tadi dirinya telah menyerang babatok milik Yungwol, namun Yungwol tak kenapa-napa sehingga ia berpikir bahwa Yungwol adalah orang yang tak bisa merasakan rasa sakit. Yungwol sendiri saat ini langsung mundur ke belakang, dan dia bersiap untuk melakukan sesuatu dengan kekuatan apinya. Yuwon yang melihat hal itu sedikit kebingungan, karena saat ini Yungwol melakukan sesuatu pada tanah. Yuwon pun terkejut ketika ia merasakan getaran di pijakannya saat ini. Terlihat pijakannya pun mengeluarkan api sehingga tadi bergetar dengan kencang karena kekuatan dari Yungwol. Sebuah api besar pun muncul dan keluar dari tanah dengan hebat. Yuwon yang melihat hal itu langsung menghindar, sedangkan Yungwol langsung datang dan bersiap untuk menyerang lagi. Yuwon yang melihat Yungwol bergerak langsung menatapnya. Dengan cepat ia pun langsung ikut bergerak, dan saat ini ia bersiap untuk menyerang Yungwol dengan kekuatan dewa mesin milik dirinya. Yungwol yang melihat hal itu langsung terkejut, dan ia bertanya tentang sejak kapan Yuwon bisa bergerak cepat sehingga ada di hadapannya. Yuwon sendiri di sana langsung melancarkan serangan ki milik dirinya dengan kuat ke arah Yungwol. Yungwol pun berhasil menahan serangan tersebut, namun meski begitu serangan Yuwon sangat kuat sehingga menyebabkan daerah belakang Yungwol hancur tak karuan. Yungwol sedikit terdorong ke belakang, dan terlihat hempasan karena kekuatan Yuwon, dan Yungwol langsung menyebabkan ledakan luar biasa. Meski begitu terlihat Yungwol kesal karena saat ini kepalanya berdarah akibat luka awal miliknya terbuka karena kekuatan dari Yuwon. Yuwon yang melihat Yungwol sedikit kaget karena ia tak menyangka jika Yungwol bisa beregenerasi seperti nano yang ia miliki. Tak hanya itu, Yuwon juga bingung dengan energi aneh yang menyerangnya terus-menerus, dan energi itu mirip dengan kekuatan yin milik Heavenly Demon. Yuwon pun mengatur nafasnya dengan tenang, dan terlihat api merah di lengannya pun menghilang karena berhasil dinetralkan. Yungwol yang melihat hal itu langsung berpikir bahwa kekuatan yin milik Yuwon sangat luar biasa karena bisa menetralkan flame ki miliknya, dan di sana ia berkata bahwa sepertinya Yuwon ini menganggap mereka lemah sehingga berani menginvasi istana kekaisaran. Yuwon pun berkata bahwa ia tak punya niatan seperti itu, dan tujuannya hanyalah mengambil tubuh Gumye yang sekarang telah tutung karena kekuatannya. Sambil memperhatikan Gumye, Yuwon berkata bahwa Gumye adalah mata-mata Blade God yang ingin menghancurkan Jianghu, jadi ia ingin menghentikan hal tersebut.
Yongwoo langsung bertanya tentang apakah benar Yuwon ingin menghentikan Blade God Six Martial. Yuwon pun berkata jika itu benar, dan karena itulah ia datang ke sana untuk mencari mata-matanya. Yongwoo yang mendengar hal itu malah berkata saat ini ia semakin tak bisa melepaskan Yuwon, karena seharusnya setiap hal diatur oleh kaisar yang merupakan pemimpin dari Jianghu. Yuwon pun berpikir bahwa sepertinya cara berpikir mereka berbeda, sehingga Yongwoo tak bisa mencernanya dengan benar. Yongwoo di sana bersiap melakukan sesuatu, dan ia berkata bahwa sepertinya Jianghu harus dikuasai penuh oleh Yang Mulia Kaisar. Yuwon pun mengatakan bahwa ia sudah memperingatkannya untuk berhenti bertarung dan tak melanjutkan pertarungan. Namun Yongwoo yang mendengar hal itu langsung marah, dan ia berkata bahwa berani sekali Yuwon memperingatkan pasukan istana. Yongwoo pun mulai menjentikan jarinya lagi. Terlihat para pengawal pun mulai muncul, dan ia berkata bahwa sekarang mereka ada di istana kekaisaran, jadi Yuwon tak akan bisa bertindak dengan bebas. Yongwoo mengatakan bahwa Yuwon ini adalah seorang warrior yang sangat sombong, dan ia berkata agar sekarang Yuwon melawan mereka semua sendirian saja. Yuwon yang mendengar hal itu langsung menyeringai ke arah mereka semua. Terlihat ia pun mengeluarkan aura mengerikannya, dan ia bertanya tentang apakah Yongwoo yakin jika dirinya sendirian. Yongwoo yang mendengar hal itu sedikit kebingungan, karena ia tak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Yuwon barusan. Terlihat di atap sendiri saat ini ada 3 orang yang berdiri sambil berjejer. Yongwoo yang merasakan hal itu langsung melirik ke atas, dan ia berkata bahwa sepertinya Yuwon ini tidak sendirian. Terlihat di sana ada Heobong, Great Guardian, dan juga 1 orang lagi yang berdiri tegap. Great Guardian sendiri langsung bergerak cepat, dan ia menghilang dari sana. Terlihat tiba-tiba ia berlutut di hadapan Yuwon, dan dengan nada rendahnya di sana ia bertanya tentang apakah Yuwon memanggil dirinya. Yongwoo sendiri di sana langsung kaget karena ia tak bisa melihat gerakan yang dilakukan oleh Great Guardian. Great Guardian di sana langsung melirik ke arah Yongwoo dan para pelayan. Terlihat ia mengeluarkan aura mengerikan sehingga dinginnya malam semakin terasa dingin karena aura mencekam dari Murakyum. Beberapa pelayan langsung bergidik ngeri, dan bahkan beberapa dari mereka tak bisa bergerak karena merasakan kematian yang berada tepat di arah lehernya. Yongwoo langsung berteriak kembali, dan ia bertanya tentang apakah itu adalah jebakan yang dibuat oleh Yuwon. Anggota kultus demonik pun berkata bahwa berani sekali Yongwoo berbicara lancang pada Yuwon. Terlihat orang itu mengeluarkan pedangnya, dan di sana ia bersiap untuk bertarung habis-habisan melawan pasukan dari kekaisaran. Yongwoo pun berkata bahwa energi orang tersebut juga kuat, sedangkan bawahannya langsung mengatakan bahwa berani sekali mereka menginvasi tempat tersebut. Orang itu terus bergerak, sedangkan si pengawas pelayan berkata jika ia tak berhenti maka dirinya pasti akan menyerang. Orang dari anggota kultus tak menghiraukan hal tersebut. Pengawas itu pun langsung kesal, dan dengan cepat ia langsung menyerang sambil berkata bahwa sekarang tak akan ada peringatan lagi bagi dirinya. Orang itu menatap tajam, dan ia berkata bahwa si pengawas pelayan memiliki energi aneh yang berarti ia bukan orang sembarangan. Si pengawas pelayan itu pun langsung melakukan serangan beruntun pada orang tersebut dengan cepat. Namun terlihat pedangnya malah retak karena kekuatan dari orang dari kultus demonik. Terlihat orang itu mengeluarkan kekuatan api merah yang mengerikan. Orang itu di sana menatap tajam, dan ia berkata bahwa si pengawas pelayan hanya punya energi orang tersebut, sedangkan dirinya adalah orang yang bisa memotong segala hal. Si pengawas pelayan tak menyerah, dan di sana ia mencoba untuk menyerang lagi meskipun tadi senjatanya hampir patah. Orang itu sendiri saat ini mengeluarkan kekuatannya bernama Crimson Flame Sword, sehingga rambutnya pun berubah menjadi merah. Pedang milik si pelayan pun langsung hancur karena serangan dari orang tadi sangatlah kuat, dan terlihat serangannya benar-benar kuat sehingga membuat ledakan yang luar biasa di tempat tersebut. Ledakan tadi pun menyebabkan asap yang bertebaran. Si pengawas pelayan langsung mundur ke belakang karena ia tahu jika dirinya tak bisa mengalahkan orang tadi sendirian. Terlihat tangan milik pengawas pelayan itu hancur sebelah, sehingga di sana pengawas pelayan tersebut langsung kesal bukan main. Orang tadi sendiri di sana langsung mengibaskan senjatanya. Terlihat di sana ia berkata bahwa tadi dirinya mengincar jantung, tapi ternyata si pengawas pelayan berhasil menghindar dan hanya mengenai tangannya saja. Yongwoo pun langsung terlihat sedikit panik karena ia tak menyangka jika orang tersebut bisa menembus teknik Flame Ki dengan kekuatan Ki yang lebih kuat. Pengawas pelayan lain yang tangannya masih utuh pun langsung bergerak cepat untuk melindungi rekannya. Namun tiba-tiba ia menatap tajam, dan ia berkata bahwa sepertinya ia tahu sesuatu. Terlihat orang itu memiliki rambut merah yang membara seperti api. Lalu bahkan orang itu juga memiliki Crimson Flame Sword. Ia pun berkata bahwa sepertinya orang itu adalah Li Hame. Li Hame yang mendengar hal itu langsung terkejut karena ia tak menyangka jika dirinya yang merupakan guardian kiri dari kultus demonik ketahuan dengan mudah. Yongwoo pun langsung sedikit kaget ketika mengetahui bahwa orang itu adalah Li Hame yang disebut sebagai Fire King, dan ia bertanya tentang mengapa orang dari kultus demonik bisa berada di sana. Tapi tiba-tiba Yongwoo pun panik sambil melirik ke arah Yuwon. Sambil memperhatikan Great Guardian, di sana ia pun sadar bahwa sekarang dirinya sedang berurusan dengan orang yang salah. Terlihat Yuwon sendiri menatap tajam, dan
Zhongguo akhirnya sadar bahwa mereka semua berasal dari kultus demonik. Dan cerita pun bersambung. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita tidak meremehkan orang lain cuy. Lagi-lagi meremehkan orang lain hanya akan membawa petaka pada kita semua. Ya mungkin segitu saja. Saya 100 Alur Cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.